Oke, jadi di sini kita punya soal yaitu ada sebuah aliran air yang mengalir dalam pipa panjang dengan diameternya konstan atau diameter awal dan akhir, yaitu berarti A1 atau A in itu sama dengan A2 atau A out ya. Nah, di sini kecepatan masuknya di berarti V1 itu adalah 1,5 meter per second. Dengan tadi A1 itu sama dengan A2. Jadi diameter masuk dengan diameter keluar itu sama. Dan diameternya itu diketahui adalah 250 mm. Atau kita bisa ganti jadi 0,25 meter. Oke. Nah, kita udah dapat ini yang diketahui berapa. Kita punya 4 soal. Yang pertama, kita harus mencari si kecepatan air yang keluar atau alias V2. Sebentar. Nah, kita kan mau mencari si V2 ini. Tapi bagaimana caranya gitu? Pertama-tama, karena diameter pipanya itu konstan, jadi alias A1 A in sama dengan A out. Dan kita tahu rumusnya itu adalah dimana debit air itu adalah si A1 A masuk itu dikali V masuk sama dengan A keluar dikali V keluar. Nah, kalau misalnya A1 dan A2 nya sama, maka tentu si V1 itu adalah sama dengan V2 alias 1,5 meter per second. Nah, kita udah dapat satu, yaitu kecepatan air keluarnya, yaitu 1,5 meter per second juga. Kemudian soal kedua, ditanya itu adalah hilang tekan dari air yang melalui pipa. Gimana caranya? Kita di sini sudah dapat rumus yaitu K valve sama dengan mutlak dari delta P atau pressure dari valve per 1/2 dikali densitas dikali V kuadrat atau kecepatan kuadrat sama dengan 2,6. Kita bisa langsung pakai ini aja, dimana kita mau mencari si delta P valve-nya. Berarti rumusnya adalah karena si K valve-nya itu adalah 2,6. Berarti kalau misalnya ini K valve dikali, ini kan naik ke atas ini naik. Makanya jadi 2,6 dikali dengan 1/2 dikali densitas dan V kuadrat. Maka dari itu kita bisa dapat geser dikit mungkin. Aduh, deltanya belum masuk. Nah, ini adalah 2,6 dikali 1/2 dikali. Nah, densitas air kita anggap aja 1000. Air biasa 1000 kilogram per meter kubik. Kemudian untuk kecepatannya yang tadi adalah 1,5 dikuadratkan M kuadrat per S kuadrat. Gitu. Kita bisa coret M-nya menjadi tinggal M1M. Kemudian kita hitung pakai kalkulator. Dapat hasilnya adalah 2925 Pascal. Pascalnya dapat dari mana? Jadi Pascal itu satuannya adalah sebenarnya Kg per M dikali S kuadrat. Ini adalah Pascal. Makanya kita bisa dapat langsung Pascal. Nah, karena di sini disebutkan adalah hilang tekan. Kalau hilang berarti tekanannya berkurang, makanya kita bisa simpulkan delta P itu adalah minus 2925 PA. Karena dia
hilang atau dilepaskan gitu. Nah, kita sudah dapat hilang tekannya adalah 200 atau minus 2925 Pascal. Kemudian yang pertanyaan ketiga atau C, kita ditanya berapa daya atau power yang diperlukan untuk memompa air di sepanjang pipa ini. Caranya itu bagaimana? Rumus untuk menghitung daya kita pakai yaitu Q net ditambah dengan W net sama dengan laju alir massa dikali keberapanya I ditambah delta P per densitas ditambah setengah delta V kuadrat ditambah G kali delta Z. Ada beberapa hal yang kita bisa coret. Yang pertama ini 2 karena nilainya bisa dibilang 0. Kemudian juga ada untuk kecepatan kita juga bisa hitung 0. Kemudian ada Z. Z-nya juga 0 karena dia mendatar. Sehingga tinggal tersisa 0 sama dengan laju alir massa ini I dan ditambah delta P per densitas. P di sini itu adalah daya ya, bukan pressure. Sehingga kita bisa hitung aja. Oh enggak, yang ini adalah pressure, sedangkan nanti akan kita hitung itu daya. Sehingga kita bisa dapat rumus dayanya itu adalah P daya ini. P daya aku akan kasih tulisan daya supaya nggak kebalik atau salah. Menjadi delta P atau pressure-nya tadi dikali laju alir massa per densitasnya. Satu hal yang kita mau hitung dulu adalah M atau laju alir massanya. Laju alir massa di sini itu sama untuk baik masuk maupun keluar karena ya diameternya atau areanya sama. Dan rumus dari laju alir massa itu adalah densitas kali V1-nya kali A1 karena yang kita ketahui sebenarnya boleh misalnya pakai densitas dikali V2 dan kali A2 tapi ya sama aja sebenarnya. Kita bisa langsung hitung berarti 1000 kg per meter kubik dikali kecepatannya itu 1,5 tadi yang kita bisa yang sudah dapat, kemudian dikali sama A1. Aku di sini nggak mau jadi aku terus saja A1. A1-nya dapat dari mana? Ya dari ini kan pipa bentuknya pasti dia lingkaran. Kita udah dapat diameternya, kalian tinggal kali. Kemudian dapat hasilnya adalah 73. Ini adalah laju alir massa ya. 73,6312 kg per second. Tadi bisa dicoret, terus nanti dia akan dicoret juga dengan si M kuadrat ini. Oke. Ini adalah laju alir massa, yaitu sebesar 73,6312 kg per second ya. Nah udah, kita bisa balik lagi ke si daya. P daya ini, tinggal dimasukin nilainya adalah minus dari tot ini, yang jadi minus, ini kali, minus lagi, 2925 tadi, PA. Kemudian dikali lagi dengan si ininya, yang ini, jadi 73,6312 kg per second per densitasnya itu adalah 1000 seperti biasa. Kita pakai satu densitas doang. Nah, dah. Ini bisa beberapa dicoret. Sebenarnya PA tadi kita udah hitung adalah 3 kg per meter kali second kuadrat. Jadi kita bisa coret salah satu aja sebenarnya. Ini jadi 2. Kemudian ini biarin aja.
P daya itu lalu tinggal dihitung. Hasilnya adalah 215,371 watt atau W. Karena dayanya itu diperlukan alias dia akan diterapkan gitu atau digunakan, maka kita bisa anggapannya adalah minus karena dia digunakan, sehingga jadi minus 115,371 watt karena digunakan. Nah, kita udah dapat beberapa hal ini, yaitu pertama adalah kecepatan air keluarnya ada 1,5 meter per second. Kemudian yang kedua, hilang tekan dari air melalui pipanya atau delta P valve-nya itu adalah minus 2925 Pascal yang hilang karena dia minus. Karena hilang makanya dia minus. Kemudian yang ketiga adalah power yang diperlukan kepada sistemnya itu adalah minus karena dia digunakan 215,371 watt. Yang terakhir, kita mau mencari jika hilang tekannya itu dari pipa dan valve tidak dianggap atau alias negligible, berapa kira-kira kenaikan temperatur dari air. Kita ada satu petunjuk yaitu U-nya sama dengan CV kali T. CV itu adalah constant volume. Karena nggak dianggap ya lebih negligible gitu. Sehingga kita langsung aja boleh pakai rumus yaitu P daya. Ini P daya ya. P daya sama dengan laju alir massa dikali dengan U atau energi internal. Ya, energi internal ini sih maksudnya. Kita langsung masukin aja laju alir massa dikali CV dikali T. Nah, di sini ya kita bisa mencari T-nya melalui persamaan ini. Lalu kita bisa pindahin aja dan langsung masukin nilainya. P daya sendiri tadi adalah minus 215,371 watt per massa laju alir massanya adalah 73,6312 kg per second dikali CV-nya itu adalah 4180 Joule kg Kelvin. Ini nilainya adalah nilai yang diketahui ya, jadi tinggal cari sendiri si CV-nya ini. Kita bisa coret beberapa hal, itu kg-nya, dan watt itu adalah joule per second, sehingga bisa langsung aja dicoret. Jadi ini gini, watt itu adalah joule per second. Ya, kita bisa langsung coret aja watt dengan joule per secondnya. Tinggal sisa 1 per Kelvin di bawah, alias dia akan jadi Kelvin karena ini suhu atau temperatur. Kita langsung hitung aja, hasilnya adalah 6,9976 dikali 10 pangkat min 4 Kelvin, atau karena nilainya kecil kita bisa anggap aja T ini hampir mendekati adalah 0,0007 Kelvin alias 0,7 milikelvin. Begitu. Nah, udah kita dapat ini adalah kenaikan temperatur airnya. Dimana nilainya itu lumayan kecil. Jadi sebenarnya hampir bisa dianggap negligible, tapi ya nilainya pokoknya kecil aja. Sekian. Oke, jadi di sini kita punya soal yaitu selang yang ujungnya itu ditutup atau diganjal dengan jari sehingga air itu keluarnya jadi lebih cepat. Kayak gini. Di sini ada titik 1, di sini ada titik 2. Titik 2 itu adalah tinggi maksimum dari pancaran air
yang keluar. Di sini kita akan menggunakan prinsip Bernoulli. Kenapa? Karena Bernoulli itu kan adalah hukum kekekalan energi untuk fluida yang ideal, yaitu yang tanpa viskositas dan gesekan besar. Karena di sini kita bisa lihat kalau dia gerak ke atas berarti dia udah energi kinetik. Dia gerak ke atas juga sama aja dia punya energi potensial. Jadi kita bisa hitung. Rumus dari Bernoulli sendiri itu adalah tekanan per densitas kali gravitasi ditambah setengah dari kecepatan kuadrat per gravitasi lagi, kemudian ditambah Z atau ketinggian, atau biasa orang juga tulisnya adalah H, yang sama dengan adalah konstan. Kalau ini bagian yang sini itu adalah energi tekanan, atau kayak tekanan per fluidanya lah. Di sini kan ada tekanan, ini tekanan 400, ini ada tekanan. Kemudian ini adalah untuk energi kinetik dan ini adalah untuk energi potensial karena dia ketinggian. Di sini kita mau mencari berapa tingginya si 2 ini atau Z2. Jadi ketika dia mencapai maksimum, tinggi maksimum itu berapa? Kita langsung aja tulis dulu rumusnya, yaitu P1 per rho G ditambah setengah V1 kuadrat G ditambah Z1. Kemudian ini adalah bagian 1. Kemudian bagian yang kedua P2 densitas dan gravitasi ditambah setengah kecepatan 2 gravitasi dan ketinggian kedua. Nah, ini adalah bagian yang ingin kita cari. Karena di sini udah lengkap rumusnya, kita masih ada beberapa yang bisa kita coret. Jadi yang pertama, kita tekanan di 2. Tekanan di 2 ini kalau disatukan tekanannya 400 kilopascal, atau kita ubah aja langsung jadi pascal, itu 400.000 kali 1000 jadi 400.000 pascal. Kemudian tuh tekanan di 2 itu adalah tekanan atmosfer, alias kita bisa anggapnya itu mendekati 0, jadi negligible untuk tidak dimasukkan. Sehingga kita bisa coret tekanan di 2 dia 0. Kemudian kecepatan, tentunya kalau dia di tinggi maksimum kecepatannya pasti berhenti karena dia ketarik gravitasi. Jadi kita secara logika aja ketarik gravitasi, sehingga pastinya si kecepatan ini juga 0. Maka kita bisa coret. Terus untuk yang di titik Z1 ini kan dia memang di titik 0, berarti ya memang tidak ada nilainya 0. Kemudian juga untuk V1 karena dia kan tertahan oleh jari, sehingga kita bisa anggap nilainya itu terlalu kecil, sehingga kita bisa coret gini. Nah, udah dapat, tinggal sisa yang P1, rho G, dan Z2. Inilah yang kita mau cari. Kan kita udah tahu tadi tekanan di 1 adalah 400.000 pascal. Kemudian untuk densitas itu densitas air biasa. Jadi 1000 tulis di sini 1000 kilogram per meter kubik. Terus untuk gravitasi sama juga biasa 9,8 meter per second kuadrat. Kita tinggal masukin ke dalam rumus-rumusnya.
Nah, di sini Pascal itu adalah satuan untuk kilogram per meter kali second kuadrat. Jadi kita bisa coret ini kilogram dengan kilogram. Meternya semua bisa dicoret kurang 1. Secondnya juga bisa kita coret. Jadilah tinggal meter. Kemudian kita hitung pakai kalkulator aja. Ini coret aja. Kemudian dapatlah hasilnya itu adalah 40,81 63 meter. Selesai. Jadi kita punya soal kedua, yaitu soal pengisian bensin dari gas, atau dari gas tank titik 1 terus ke titik 2 di gas can. Ada titik ketiga itu pada ketinggian tertentu. Jadi di sini yang diketahui adalah tingginya. Kemudian kita juga tahu PATM-nya dan densitas bensin. Sedangkan yang ditanyakan itu adalah waktu minimum atau kayak waktu minimum untuk memindahkan 4 liter dari tangki ini ke jerigen atau gasket, dan juga tekanan di titik ketiga. Kita akan hitung satu persatu. Yang pertama dari yang A dulu. Sebelum kita mau masuk ke perhitungannya, kita mau cari terlebih dahulu V2. Jadi V2 itu kita bisa cari menggunakan prinsip Bernoulli. Jadi yang pertama kan kita ada rumus P1 ditambah setengah densitas. Ini sebenarnya itu adalah prinsip Bernoulli biasa yang P per densitas ini 1/2 kali V kuadrat per G ditambah Z, cuman dia dikali sama ini, dua benda ini gitu, makanya jadilah seperti ini. Kemudian ditambah dengan Z1, dan yang di titik kedua itu adalah P2 sama. Kita bisa coret beberapa karena P-nya itu ATM, jadi di ini adalah ini untuk P1 dan untuk P2. Di titik P1 dan P2 itu terhitungnya adalah PATM, sehingga kita bisa coret. Kemudian untuk titik di V1 sendiri itu, V1 ini kita bisa anggap 0 atau mendekati 0 atau negligible karena lumayan kecil. Kecepatan jalanan pipanya kita bisa coret. Terus ada juga ini densitasnya kita bisa coret semua. Kemudian dapatkan kita udah G kali Z1 sama dengan setengah kecepatan 2 ditambah G kali Z2. Nah, ada yang sama kan? Kita bisa jadiin satu aja. G kali Z1 kurangi Z2 sama dengan setengah
V22. Kalau diubah kan kita mau cari V2, jadi kita bisa ubah aljabarnya jadi seperti ini. Nah, tinggal dimasukin aja nilai-nilainya. (9,8) seperti biasa. Kemudian untuk setnya sendiri itu set 1 adalah, ini kan set 2 ini titik 0 berarti ya hitungannya. Set 1 itu adalah 0,75 kurangin 0 meter dari Z2 nya. Kita bisa hitung pakai kalkulator. Oke, didapatkan hasilnya itu adalah 3,834 meter per second. Nah, kita udah dapat V2. Lalu kita bisa pertama, kalau mau lebih runtut, kita bisa cari dulu area di titik 2. Areanya karena ini selang, jadi tentunya pasti bentuknya diameter yang bundar. Jadi rumusnya itu adalah Pi 4 D kuadrat Pi, kemudian diameternya tadi diketahui sebenarnya adalah 0,005. Satuannya meter, ini kan kuadrat, benar 4. Hasilnya adalah kita hitung 1,9634 635 kali 10 pangkat -5. Lalu di sini kita mau cari debit alirannya. Dan sebenarnya mau cari waktu minimum, tapi apa hubungannya dengan semua ini, dengan A dan V2? Tentunya adalah debit air, yang maksudnya adalah si area dikali dengan kecepatannya. Kita mau cari V2, kita mau cari waktu sebenarnya. Jadi kita masukin aja nilainya 1,9635 kali 10⁻⁵ dikali V2 nya itu adalah 3,834 meter per second kuadrat. Tadi ini meter kuadrat, enggak diameter. Well, benar. Anyway, kita dapat hasilnya adalah 7,5282 kali 10⁻⁵ meter kubik per second. Oh, ini salah dikit. Nah, udah dapat kan? Kita tinggal cari waktunya menggunakan T sama dengan si volume per Q-nya. Karena
Di sini kan tadi kita mau menghabiskan 4 liter air ya di sini. Makanya kita tulis volumenya adalah 0,004. Udah dikonversi jadi meter kubik per diameternya adalah 7,5282 kali 10 pangkat min 5. Kita bisa coret dan hitung hasilnya itu adalah salah. Oke, udah dapat waktu minimum pengisiannya, yaitu 53,1335 second ya. Kemudian lanjut ke soal yang berikutnya, di tekanan di titik ketiga. Gambarnya tadi gini, titik ketiga di sini kita harus mencari. Udah kita tahu tekanan, densitas bensin, terus tinggi titik ketiga itu berapa, yaitu 2 meter dari titik 1 atau set 1. Kita bisa langsung pakai prinsip Bernoulli lagi, yaitu P1 ditambah rho G set 1 ditambah setengah rho V. Ini kebalik doang ya. Kemudian 3. Nah, kita membandingin titik 1 dan titik 3. Yang bisa coret adalah ini, karena kita udah anggap tadi nilainya negligible. Terus untuk P1 itu adalah PATM. Jadi ini langsung aja berarti. P1 itu adalah PATM. Ya, tadi mendekati 0. Jadi kita bisa langsung aja masukin nilainya, atau mau diubah dulu. Jadi P1 sama dengan, ini ada 2, kita bisa langsung aja set 1 kurangi set 3. Di sini kan kita mau cari tekanan di titik 3, jadi kita pindah kubu. Dan bisa mulai langsung dimasukin. Yang pertama, P1 nya itu adalah yang ini tekanan yang 101,3. Kita jadikan PA itu adalah 101.300 Pascal. Kurangin densitas bensin itu 750 kali 9,8 dikali dengan set 1 minus set 3. Berarti set 1 itu di sini di minus set 3. Berarti
bisa kita hitung meter, kemudian dikurangi 1/2 dikali lagi tunggu 750 kali densitasnya tadi, densitas 750, kecepatan ketiga itu adalah sama dengan yang kita cari tadi, V3 sama dengan V2. Jadi ini adalah 3,834 meter per second. Ini kuadrat. Kita langsung aja hitung 300 PA. Kemudian yang ini ribu 14.000, maaf 700 PA dikurangin kuadrat, 5 PA juga, sehingga tinggal di total berarti 101 300 kurangi 14.700 dikurangi 5512 333, komanya kebanyakan 81.087,6665. Ini masih Pascal. Untuk nilainya bisa bagus, kita ganti ke kilopascal atau dibagi 1000. Jadi 81,0877 kPa. Sudah kita dapat nilai keduanya.